Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi di Bitalk sama aku sendiri, Baby Beauty, di PKBI sebagai Ketua Forum Maju PKBI. Dan hari ini aku undang salah satu koordinator dari program Respon. Mungkin Kak Septi boleh diperkenalkan dulu dirinya. Ya, selamat sore teman-teman. Saya Septinur Farida. Saat ini berfungsi sebagai koordinator program respon di PKBI daerah Kepulauan Riau. Iya, Ya, nah sebelum kita masuk ke topik nih Kak, jadi Kak Septi ini baru banget kan pindah ke iya, Pinang sendiri dari Bengkulu ya sebelumnya Kak? iya, benar. Dari Bengkulu. Nah, kalau Baby boleh tahu dulu sebelum jadi koordinator di PKBI Kakak sebelumnya di mana Kak? Panjang juga ya kalau bicara soal di mana kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke gimana hubungan saya dengan PKBI aja dulu ya Iya, mungkin. boleh, boleh, boleh. Mungkin di PKBI itu ada yang namanya Pol Remaja kayak gitu. Nah, dulu saya ketika SMA dulu sebenarnya udah lama gabung di Pol Remaja juga. Sempat Hmm. sempat jadi ketua Polm itu tahun 2009. Nah, kemudian tentang isu-isu keluarga berencana, hak kesehatan reproduksi itu sebenarnya cukup familiar. Dan setelah kuliah pun saya tetap konsen sama isu-isu ini. Selanjutnya pada tahun ini ya 2022 berkesempatan untuk kembali gabung di PKBI dan itu di Kepulauan Riau. Kalau dulu saya di Youth Center, Youth Forumnya itu ada di Bengkulu kayak gitu. Oh gitu. Jadi dari dulu di PKBI Bengkulu, sekarang jadi di PKBI Kepri. Iya, Kayak gitu. Nah, tadi kan topik kita ini keluarga berencana dan eh, perencanaan keluarga. perencanaan keluarga. Nah, keluarga berencana itu sendiri tuh apa sih sebenarnya maksudnya Kak gitu? Mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu kan. Jadi banyak sebenarnya versi apa sih keluarga berencana itu gitu. Jadi em, kalau untuk lebih singkatnya seperti itu, kita banyak program ya yang di lembaga, di instansi pemerintah itu ada yang namanya misalnya program kependudukan dan keluarga berencana seperti itu. Nah, jadi kalau saya jelaskan secara singkat, kalau keluarga berencana itu bagaimana eh, perencanaan keluarga itu dimulai sejak dini. Misalnya, bahkan dimulai sejak masa kanak-kanak seperti itu ya. Makanya kalau kita lihat program pemerintah ada yang namanya lokus stunting dan segala macam. Bagaimana eh, atau pendampingan calon pengantin. Bagaimana ketika seseorang membangun keluarga itu berdasarkan kesadaran yang utuh tentang apa sih pengertian keluarga, apa sih fungsi keluarga, kemudian bagaimana membangun keluarga yang sehat dan sejahtera seperti itu. Dimulai dengan perubahan perilaku dan pengetahuan dari masyarakat. Itu makanya di PKBI sendiri itu ada yang namanya pendampingan remaja, ada yang namanya forum remaja. Jadi remaja itu dikenalkan sejak dini bagaimana mereka membuat pilihan-pilihan yang kemudian uh, berdampak signifikan pada kehidupan mereka di masa depan, termasuk berdampak signifikan bagaimana remaja itu merencanakan sebuah keluarga di masa depan, termasuk bagaimana mereka um, bertanggung jawab pada kesehatan reproduksi dan seksualnya seperti itu. Masih di mute. Oke, sorry Kak, saya masih ke mute tadi. Oke, nah kalau perencanaan keluarga sendiri tadi itu apa tuh Pak? Nah, kalau kita udah dapat kan pengertian keluarga berencana ya. Jadi Mm-mm. perencanaan keluarga ini, nah itu kita istilahnya dapat gambaran nih, keluarga seperti apa yang ingin kita bangun. Saya kasih contohnya misalnya baby. Keluarga seperti apa yang ingin kamu bangun gitu. Nah, jadi kamu bakal jadi seperti apa di dalam keluarga itu. Kalau mau jadi ibu-ibu seperti apa yang kamu inginkan itu dimulai sejak dini. Nah, Hmm. tahapan-tahapan itu, proses-proses itu yang kamu bangun itu namanya perencanaan keluarga. Termasuk misalnya kalau sudah berkeluarga itu alat kontrasepsi apa yang ingin digunakan, berapa jarak kelahiran misalnya, termasuk pola-pola pengasuhan itu termasuk dalam perencanaan keluarga. Intinya cara-cara yang dilakukan
untuk menggapai tujuan keluarga bahagia dan sejahtera itu termasuk perencanaan keluarga. Oh, dan pastinya setiap orang tuh berbeda-beda perencanaannya. Berbeda, iya. Oh, kayak gitu. Nah, terus lanjutannya setelah kan keluarga berencana, terus perencanaan keluarga, itu ada step lain nggak, Cek? Sebenarnya kalau di step-step itu panjang sekali ya, karena merencanakan keluarga seperti yang saya katakan tadi sejak dini. Jadi makanya ada banyak aspek sebenarnya yang kita kembangkan. Misalnya aspek psikososial, psikologi dan sosial, aspek ekonomi gitu. Terus tuh aspek kesehatan. Kesehatan ini ada tadi ada kalau kita udah singgung psikologi, kemudian fisiknya. Misalnya sejak dini pendampingan pada remaja. Persiapan berkeluarga, kenapa sih remaja anemia itu harus didampingi misalnya? Remaja dengan anemia misalnya. Karena itu ternyata berpengaruh besar tidak hanya pada kehidupan remaja itu sendiri. Misalnya dia mudah lemas, kemudian mungkin secara psikologis itu akan ada pengaruhnya karena dia secara fisik tidak terlalu baik kondisinya, itu akan mempengaruhi kondisi psikologisnya, mungkin akan tidak positif pada perkembangan psikologisnya. Selain dari itu, ternyata ibu yang anemia itu berpotensi untuk melahirkan anak yang anemia juga. Artinya, mendampingi remaja yang anemia itu adalah mempersiapkan apa namanya keturunan atau keturunan yang berkualitas di masa depan seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian remaja yang sadar akan kesehatan reproduksinya. Makanya salah satu yang dilakukan itu dengan memberikan pengetahuan pada remaja bagaimana cara menjaga organ reproduksi, bagaimana mempertahankan hak-hak reproduksi dan seksual misalnya. Itu dilakukan untuk bagaimana sih kita membangun insan unggul ya, kalau saya nyebutkan insan unggul yang berkualitas di masa depan. Seperti yang kita tahu, salah satu faktor yang signifikan terhadap perkembangan anak itu adalah pengetahuan ibu atau juga kesehatan ibu. Makanya kan ada kesehatan ibu dan anak kayak gitu, klinik kesehatan ibu dan anak, karena ibu remaja perempuan itu berpengaruh signifikan pada perkembangan anak di masa depan. Makanya perencanaan-perencanaan itu di PKBI dimulai sejak dini. Makanya ada pendamping di PKBI Kepri sendiri itu ada beberapa kader misalnya yang mendampingi pendamping keluarga kayak gitu. Salah satu fungsinya itu menerangkan tentang pengasuhan, tentang kondisi psikologis, bahkan konseling kesehatan reproduksi. Karena itu sangat related sekali dengan kehidupan berkeluarga tadi. Oh gitu. Nah, kalau boleh tanya nih Kak, untuk usia ideal orang yang merencanakan untuk berkeluarga itu umur berapa ya? Kayak misalnya idealnya nih, atau ada nggak usia ideal gitu? Kalau untuk ideal merencanakan keluarga itu sebenarnya sejak sedini mungkin ya. Tapi kalau berkeluarganya itu mungkin ada kan batasan, kalau misalnya perempuan 21, laki-laki 25, itu secara karena ukurannya fisik gitu ya, fisik dan kematangan emosi dari pemerintah itu misalnya. Tapi kalau perencanaannya sejak dini, jadi kalau berkeluarganya mungkin minimal usia kamu 21 tahun baru boleh menikah seharusnya gitu kan, yang ditetapkan pemerintah kayak gitu. Tapi kalau perencanaan seperti yang saya katakan tadi bisa sejak dini. Misalnya pola gizinya dan sebagainya, semua aspek kayak gitu, emosional, spiritual dan segala macam. Karena di dalam keluarga itu sangat berpengaruh. Nah, itu ya. Oh gitu. Nah, soalnya kan kayak kalau misalnya di umur baby sekarang nih, 18 tahun ya, baru mau 19 gitu. Kebanyakan kalau kayak misalnya kayak di sekitaran gitu ya, di lingkungan baby gitu, teman-teman tuh pada kayak, baru masih muda juga udah ngomongin nikah gini. Berarti itu sebenarnya ya karena emang persiapan untuk berkeluarga itu harus sedini mungkin. Jadi nggak salah ya, Cek, di umur benar. sekarang. Gitu. Kamu baby udah harus, bukan harus ya, sudah sewajarnya merefleksikan aku laki-laki seperti apa sih yang ingin aku nikahin gitu.
keluarga seperti apa sih yang ingin aku bangun? Karena itu saya akan jadi orang seperti apa di masa depan. Di dalam keluarga saya akan jadi seperti apa. Eh, Termasuk kemudian kamu memutuskan pilihan-pilihan, saya ingin menjadi misalnya ibu rumah tangga dan ahli IT. Misalnya ya. Atau saya ingin jadi ibu rumah tangga dan influencer. Jadi apa yang harus kamu siapkan? Pengetahuan apa yang kamu siapkan? Itu termasuk keseimbangan-keseimbangan seperti itu. Jadi sama kayak kita tuh apa ya? Mungkin lebih ke menghayal mungkin bisa dibilang, Mm-mm. tapi kalau bahasa ininya ya direncanakan dari Iya. sekarang. Iya, ngerti sih. Mm-mm. Nah, mungkin juga banyak teman-teman yang masih nggak tahu nih akannya hal ini gitu kan. Kayak mungkin mikirnya, masih juga berapa belas tahun, janganlah ngomongin nikah dulu, kayak masih jauh Mm-mm. banget gitu. Padahal sebenarnya nggak masalah juga ya, Nggak Kak, masalah. untuk gitu. Nah, terus untuk keluarga berencana itu berarti dilakukannya ketika kita sudah berkeluarga. Jadi ini yang mispersepsi ya menurut saya. Heeh. Jadi orang mikir keluarga berencana itu pasti alat kontrasepsi. Iya, benar Kayak benar 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 benar. suntik KB, Hmm. kondom, kemudian tuh spiral dan segala macam, MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, jangka menengah dan segala macam. Padahal itu enggak. Persiapan psikologis, persiapan finansial itu termasuk perencanaan keluarga. Dan keluarga, iya, keluarga berencana itu termasuk pengasuhan anak balita, anak remaja, termasuk lansia. Lansia itu kan ada di dalam keluarga, beberapa keluarga yang Iya. memang keluarga anggotanya lansia. Itu Mm-mm. harus didampingi juga. Misalnya di program keluarga berencana itu tidak hanya melulu ngomongin soal KB, kontrasepsi maksud saya. Tapi juga bagaimana sih mengasuh anak balita, bagaimana sih mengasuh anak remaja, anak disabilitas misalnya termasuk lansia, kayak gitu. Oh. Makanya ya. Nah, terus juga kalau misalnya kita udah nikah nih kan, udah Mm-mm. nikah terus punya anak pertama, tapi anak keduanya tuh jaraknya mungkin cuma setahun gitu. Itu tuh Mm-mm. ada dampak negatifnya nggak sih, Kak? Iya, jadi kalau di em, keluarga berencana atau di BKKBN ya salah satu lembaganya itu, di PKBI juga gitu. Jadi terlalu rapat, ada kan misalnya terlalu rapat anaknya, usianya itu 1 tahun misalnya, terlalu banyak itu juga berbahaya ya, makanya ada 2 anak cukup gitu kan. Cukup ya, benar. Iya. Itu berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Karena pertama, mungkin secara ekonomi membesarkan 2 balita itu tidak Mudah. murah, tidak Ya, murahnya. tidak mudah dan tidak murah ya, betul. Benar. Tidak mudahnya kenapa? Karena ketika anak yang pertama nangis, anak yang kedua mungkin lagi nangis juga buang air besar. Siapa yang mau kita ladenin? Iya, benar-benar. Iya, itu secara psikologis memberikan dampak ya bagi anak. Mungkin anak merasa, oh dia belum hilang sifat manjanya, kakak melulu yang diladenin atau adik melulu mentang-mentang udah ada adik kayak gitu. Jadi nggak maksimal gitu ya, Nggak Kak? maksimal. Padahal di usia-usia awal itu orang tua sudah sepantasnya untuk mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kedua, kenapa saya bilang nggak murah juga karena balita itu keperluannya banyak. Iya, benar, benar. Susu, Susu, pampers, pampers, dan belum lagi makanan yang bergizi. iya benar. Iya, iya kalau misalnya orang tuanya punya banyak kemampuan. Nah, walaupun mampu secara finansial, tadi secara psikologis ibunya bisa stres. Apalagi kalau misalnya itu ibu juga menjadi pencari nafkah. Kan juga misalnya dia membagi waktunya bisa sedikit kayak gitu. Nah, kalau misalnya jadi usia yang perbedaan usia rentang berapa tahun yang disarankan sebenarnya, Kak? Um, Kalau beberapa ahli itu mengatakan kalau sebenarnya tidak dianjurkan untuk ada 2 balita di rumah.
Jadi mungkin ketika ini kali ya, kalau misalnya ibu menyusui, jadi selesai anaknya dulu yang pertama selesai menyusui itu selama 2 tahun Mm-mm. kan? Jadi Nah, selesaikan dulu misalnya 3 tahun sampai tiga 5 tahun tahun. mungkin masih ideal ya, 3 tahun jalannya mungkin masih ideal. Itu pun terkadang masih banyak ibu-ibu yang kesulitan. Kesulitan, kewalahan karena juga Mm-mm. masih ya 3 tahun juga masih sangat butuh perhatian malah lagi lasa-lasanya gitu kan. Mm-mm. Nah berarti kalau untuk tadi yang bedanya cuma setahun, berarti kan itu untuk anaknya sendiri punya dampak psikologis dari kecil berarti ya Kak? Ya bisa jadi karena beberapa orang berpandangan ya udahlah, em, jalannya dikit aja biar nanti gedenya barengan gitu kan. Hmm. Ada yang mikirnya kayak gitu. Padahal itu tadi fokus itu kan salah satu eh, pengasuhan itu salah satunya itu kan harus fokus. Nah, takutnya tidak bisa fokus dalam membantu tumbuh kembangnya. Pertumbuhannya kan bisa diatasi em, dengan cara apa namanya memberikan asupan gizi yang seimbang. Itu banyak bisa yang melakukan. Tapi perkembangannya yang memberikan kasih sayang, pengasuhan, bahkan misalnya pelukan dan segala macam itu kan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Ya bukan berarti, walaupun bukan berarti orang ketika udah punya anak yang lain nggak bisa meluk anaknya yang satunya itu belum tentu. Iya. Belum lagi kita harus berhadapan dengan risiko psikologis ibu.